Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mahasiswa setia Yapti Jeneponto jurusan Ekonomi Pembangunan semester 5 akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami, yaitu tugas dari mata kuliah Ekonomi Publik 2 dengan dosen pembimbing Hamzah Haris SHMSI. Judul dari tugas kami yaitu penerimaan pemerintah, sumber-sumber penerimaan negara, dan distribusi beban negara. Ya, sebelum materi teman-teman saya bacakan, berikut adalah nama-nama dari teman-teman saya kelompok 3. Ya, demikian nama-nama teman kelompok saya dari kelompok 3. Selanjutnya adalah pemaparan materi pertama, yaitu penerimaan pemerintah yang akan dipaparkan oleh 3 orang teman saya. Berikut pemaparannya. Perkenalkan, nama saya Sri Armi Astuti. 4. Penerimaan pemerintah. Semua penerimaan pemerintah dari sumber-sumber manapun untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sumber penerimaan negara dalam APBN, sumber penerimaan daerah dalam APBD. Apa definisi cakupan dari tiap sumber penerimaan tersebut? Baik, saya Nur Indasari akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman kami, yaitu penerimaan pemerintah. Ada 2 jenis penerimaan negara. Yang pertama, penerimaan dari pajak, dan yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Seperti yang kita ketahui, pajak pungutan merupakan hak prerogatif pemerintah atau kontribusi wajib bagi negara yang terutang yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa. Hal ini berdasarkan undang-undang yang telah berlaku dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pajak ini sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya, demikian pemaparan materi pertama. Selanjutnya adalah pemaparan materi kedua, yaitu sumber-sumber penerimaan negara, dan akan kembali dipaparkan oleh beberapa teman saya. Berikut pemaparannya. Saya Ferawati dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang pajak sebagai sumber pendapatan utama. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Saya Andi Rizka akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya sebelumnya, yaitu sumber pendapatan negara non-pajak. Sumber pendapatan negara non-pajak adalah terdiri dari keuntungan badan usaha milik negara atau BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan, dan berikut beberapa contohnya. 1. Sumber penerimaan dari barang-barang yang dikuasai atau milik pemerintah, yaitu barang-barang yang dikuasai negara ini kemudian disewakan kepada pihak swasta, kemudian biaya sewanya akan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara non-pajak. 2. Perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli ekonomi seperti yang disebutkan, salah satu sumber pendapatan negara non-pajak adalah keuntungan badan usaha milik negara atau BUMN. Perusahaan negara biasanya bersifat monopoli dan berskala besar. Keuntungan dari BUMN ini menjadi pendapatan negara yang disisihkan untuk pembiayaan negara itu sendiri. 3. Harta terlantar, yaitu adalah harta peninggalan yang dianggap terlantar atau tidak ada seorang pun yang mengajukan klaim atasnya, maka hal ini negara berhak mengumumkan jika tidak ada ahli waris yang seorang pun mengklaim atasnya. Haknya dalam kurun waktu yang ditentukan harta tersebut menjadi milik negara.
4. Denda yang dijatuhkan untuk kepentingan umum. Denda yang dimaksud adalah hukuman berupa sitaan atau pembayaran yang telah disepakati besarannya. Untuk barang sitaan biasanya akan dilelang untuk kemudian hasilnya masuk ke dalam kas negara. 5. Retribusi dan iuran lainnya. Retribusi sendiri adalah pungutan yang berkaitan dengan jasa negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. Terima kasih. Ilham, perwakilan dari kelompok 3, ingin menjelaskan tentang hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah, tapi bukan bersifat pinjaman. Hibah sifatnya sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Dana bantuan yang didapat biasanya diperuntukkan bagi biaya pembangunan di sebuah negara. Masih ingin melanjutkan materi dari teman kami. Di samping itu, pemerintahan yang berasal dari luar negeri juga bisa berupa pinjaman program atau pinjaman proyek dengan jangka waktu tertentu. Lembaga internasional pernah memberikan bantuannya pada Indonesia, antara lain Bank Dunia. Selanjutnya pemaparan materi ketiga, yakni distribusi beban negara, dan akan kembali dipaparkan oleh beberapa teman saya. Berikut pemaparannya. Saya Muhammad Ilham, saya ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, proses distribusi ini bisa menciptakan faedah, waktu dan tempat, dan perubahan hak milik. Baik, dalam mendistribusikan beban pemerintah atau dengan kata lain, karena kegiatan pemerintah sebagian besar dibiayai oleh penerimaan pajak. Berarti ada masalah pengenaan pajak pada wajib pajak. Dalam pengenaan pajak itu, Adam Smith telah mengajukan beberapa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik yang disebut dengan Smith-Conons, yaitu prinsip kesamaan atau keadilan, yang artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagian dasar di dalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting, tetapi beban real dalam arti kepuasan yang hilang, yaitu prinsip kepastian. Pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka, akan memudahkan administrasi pemerintahan sendiri. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu prinsip kecocokan atau kelayakan. Pajak jangan sampai terlalu menekan seseorang wajib pajak, sehingga seorang wajib pajak dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Kemudian prinsip ekonomi. Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal, dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya. Hal ini masih dilengkapi oleh sarjana lain dengan prinsip lagi, yaitu prinsip ketepatan. Pajak hendaknya dipungut tepat pada waktunya, jangan sampai mempersulit posisi anggaran belanja. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah pemaparan materi dari teman-teman saya, yaitu kelompok 3. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terkhusus untuk diri saya pribadi. Dan juga terima kasih banyak untuk dosen pembimbing atas masukan-masukannya hingga terselesaikannya tugas kami. Dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.